Selamat datang, inilah kegiatan magang saya di PT Nusantara Infrastructure, Workshop IT Tol Makassar, Gerbang Kaluku, Bodoa. Ini adalah aktivitas harian saya, memasuki kantor dan disapa oleh pegawai-pegawai, kita menyapanya dengan hormat. Setelah itu masuk ke ruangan, tepat pada jam 8, saya memasuki tempat duduk saya dan mempersiapkan apa-apa yang ingin disiapkan untuk magang. Oke, saya akan menceritakan sedikit tentang PT Nusantara Infrastructure. PT Nusantara Infrastructure memiliki subholding di mana yang bernama PT Marga Utama Nusantara. Ini berfokus pada pelayanan dan infrastruktur di jalan tol. Untuk wilayah Kota Makassar dipegang lagi oleh PT MNN dan PT JTSE. PT Makassar Metro Network dan PT Jalan Tol Seksi 4 yang berfokus pada pelayanan dan penyelenggaraan infrastruktur jalan tol yang ada di Kota Makassar. Untuk posisi saya sebagai IT intern, saya akan menjelaskan proyek-proyek apa saja yang akan dikerjakan. Tiap pagi, kami dihidangkan teh oleh staf kantor sebelum memulai magang dan kami mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau. Posisi saya sebagai full stack developer di perusahaan ini. Yang pertama adalah perancangan sistem, di mana kami melakukan diskusi dengan teman tim saya sesuai dengan job yang telah diberikan. Di mana selanjutnya kami juga mendiskusikan dengan mentor kami apa-apa yang akan dikembangkan, apa-apa yang akan dibuat, dan masalah-masalah apa yang sedang terjadi, dan kami akan membuat perancangan sistemnya seperti apa untuk kedepannya. Dan yang pertama, kita mempelajari algoritma yang terbaru, yaitu menggunakan YOLO V8. Tempat magang saya menggunakan sistem YOLO V8 yang sebelumnya menggunakan sistem YOLO V5, yang dimana saya juga mempelajari YOLO V8 untuk mengetahui akurasi serta kemampuan dari YOLO V8 ini sendiri dibanding YOLO V5 sebelumnya. Bisa dilihat dari speed, akurasi, dan penggunanya itu jauh lebih mudah dari YOLO V5 sebelumnya. Kemudian saya juga mempelajari bagaimana program yang dulu dijalankan. Saya mempelajari bagaimana codingannya, mempelajari bagaimana cara kerja aplikasinya, dan bahasa yang digunakan seperti apa. Saya juga mempelajari seperti penggunanya yang dimana dia menggunakan Flash. Flash sendiri adalah library untuk menghubungkan antara Python dengan website. Saya juga mempelajari bagaimana cara menginstal Flashnya, cara menghilangkannya, dan saya juga melihat kembali list-list apa library yang digunakan pada program yang sebelumnya telah dijalankan, supaya untuk membuat perancangan sistemnya menjadi lebih mudah. Untuk membuat dan mengembangkan sistemnya akan menjadi lebih mudah. Di sini saya juga mempelajari bagaimana tentang database yang dia gunakan pada sistemnya agar program ini dapat berjalan. Bisa dilihat tampilan dari database-nya. Saya mempelajari apa-apa table, apa-apa columns yang ada, dan bagaimana sistem inputannya. Dan kedua yaitu pembuatan dan pengembangan sistem. Di sini saya mulai mempelajari bagaimana algoritma yang digunakan pada YOLO V8 dan melihat kembali bagaimana akurasi dari sistem yang telah dikembangkan ini. Saya mempelajari bagaimana cara perhitungan algoritmanya, bagaimana cara kerja algoritmanya, dan juga melihat seberapa tinggi akurasi dari algoritma tersebut. Di sini saya mencoba dari beberapa titik CCTV di on-ramp Boulevard dan juga on-ramp Alauddin. Bisa dilihat ini adalah cara pembacaan dari algoritma yang telah dijalankan. Kemudian saya juga mempelajari bagaimana cara kerja dari flash ini dan melihat kembali bagaimana akurasi dari yang dijalankan. Di sini adalah pengujian plat number untuk program yang telah dikembangkan dari teman-teman saya. Saya juga mencoba bagaimana plat number ini bekerja untuk membaca plat dari kendaraan yang melewati jalan tol. Bisa dilihat plat number ini. Saya ubah gambarnya kembali dan melihat akurasinya. Nah, misalnya itu plat numbernya, dan ini adalah pengujian
algoritma yang telah dibuat, yaitu overspeed, di mana akan menghitung kecepatan kendaraan yang melalui jalan tol. Yang terakhir adalah hasil dan pengujian sistem. Ini adalah hasil home dashboard yang telah saya buat. Bisa dilihat titik-titik CCTV yang telah dipasangi algoritma YOLO V8 di dalamnya. Bisa dilihat jika diklik detail akan menampilkan keseluruhan tampilannya. Kemudian ada menu Maps. Menu Maps ini menampilkan lokasi titik CCTV berada dan juga menampilkan data perhitungan seperti counting, overspeed, dan violasi yang terjadi pada hari ini. Selanjutnya ada menu counting yang menampilkan grafik perhitungan kendaraan yang memasuki jalan tol. Kemudian ada menu overspeed yang menampilkan pelanggaran-pelanggaran kecepatan di jalan tol dan bisa di print juga seperti itu. Dan menu selanjutnya adalah violation atau pelanggaran-pelanggaran seperti lawan arah, dan akan menampilkan data-datanya. Bisa lihat seperti ini. Dan juga ada menu reporting. Reporting itu adalah menu yang menampilkan semua data pelaporan dan bisa juga dicetak bentuk Excel, pelaporan pelanggaran, overspeed, dan lain sebagainya. Bisa dilihat seperti ini tampilannya. Bisa di print juga, bisa dicetak. Nah, seperti ini. Yang terakhir adalah menu plate number, yang dimana akan dia mendeteksi plat number yang masuk ke jalan tol. Lihat algoritmanya, mungkin di sini masih kurang akurasinya, jadi agak sedikit ambigu dan bisa juga dihapus jika misalnya datanya kurang puas seperti itu. Dan mungkin seperti itu aja tampilan yang dari home dashboard yang telah kami buat selama kurang lebih 4 bulan yang kita develop dari 0 sampai saat ini. Selama mengikuti kegiatan magang ini, banyak hal dan ilmu yang saya dapatkan yang tidak saya dapatkan ketika bangku perkuliahan. Ilmu-ilmu yang diterapkan di dunia kerja ini sangat bermanfaat bagi saya, seperti soft skill yang tidak dapatkan ketika bangku perkuliahan, yaitu menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak di kantor seperti direksi, petinggi, mentor, dan staf kantor, serta teman magang saya yang baru saya kenal. Itu menjadi suatu hal yang tidak didapatkan di dunia perkuliahan. Dan saya juga belajar hal-hal baru seperti etika dan profesionalisme dalam bekerja. Itu menjadi hal baru bagi saya yang dapat diterapkan di dunia kerja nantinya. Dan saya juga mendapat kesempatan untuk melakukan sesi presentasi dengan pihak Kementerian PUPR dan BPJT yang mengurusi jalan tol yang ada di Indonesia. Ini menjadi momen yang sangat berharga bagi saya karena dapat mempresentasikan proyek yang kami kerjakan bersama tim di depan Kementerian PUPR. Ini adalah sesi dokumentasinya. Saya juga berkesempatan mempresentasikan proyek yang saya buat kepada Dirlantas Polda Sulawesi Selatan. Di sini adalah sesi saya menjelaskan perkembangan proyek pembuatan web yang membantu staf IT di kantor yang di mana web ini berbasis Laravel untuk pengenalan inventaris. Di sini adalah pengenalan jalan tol yang ada di kota Makassar. Ini adalah sistem CCTV yang ada di jalan tol kota Makassar. Ini adalah sesi onboarding nasional yang diadakan dari Kementerian Pendidikan. Ini adalah sesi onboarding internal yang diadakan oleh NI Pusat dan seluruh teman magang yang ada di seluruh Indonesia. Di sini adalah pembagian kartu NI atau kartu tol yang sangat berharga bagi kami. Dan kami juga dibantu oleh tim kantor untuk mengerjakan proyek ini agar proyek ini dapat diimplementasikan secara langsung dengan akurasi yang baik. Ini adalah sesi makan-makan dan bersilaturahmi dengan staf-staf kantor yang sangat baik dan sangat berharga bagi kami. Ini adalah kumpul bersama teman-teman magang saya, menjadi momen yang berharga bagi saya dapat mengenal banyak teman dari seluruh Indonesia. Ini adalah sesi final presentation yang diadakan. Di sini saya mempresentasikan proyek akhir yang saya buat bersama tim saya. Ini adalah sesi farewell atau perpisahan yang diadakan oleh NI Pusat dan juga internal perusahaan. Ini menjadi momen terakhir kami sebelum berpisah dari perusahaan yang sangat berharga bagi saya dan teman saya. Ini adalah sesi foto studio dengan teman magang saya yang ada di kota Makassar.
Dan akhirnya kita balik kantor di jam 5:30 dan kita tetap menyapa dengan hormat pegawai-pegawai dengan yang ada di kantor. Terima kasih telah menonton.